Oke, pagi teman-teman. Pagi ini saya mau review ada beberapa emiten, ya. Ada 10 yang akan saya review. Itu ada JTPE, Koka, Unik, Men, Widi, Lead, DKFT, AHAP, MPPA, TNCA, terakhir TNCA. Ya, dari 10 ini ada 3 yang IPO. Dan itu nasibnya semua sama. Ya, nasibnya semuanya sama. Oke, nanti kita bahas. Eh, yang pertama saya akan bahas JTPE, ya. JTPE ini kemarin tutup di 346. Sepertinya hari ini, minggu ini dia mau coba retest 350, itu gagal ya. Kemarin tanggal 10 sama tanggal 13 dia gagal. Si JTPE ini ternyata, oke sebentar saya cek dulu 350 itu ada apa. Oke, ternyata nggak ada apa-apa 350 ya. Atau oke, ini saya ketemu. Ini ternyata 350 itu ada di sini ya. Tanggal 1 dia closingnya ternyata di 350. Oke, ini ya. Nih, di sini secara weekly tadi ya 350-nya secara monthly tadi. Sorry, bukan weekly, monthly. Ternyata monthly-nya pada saat bulan 1 itu dia open high di atas. Monthly ya. Oke, nah JTPE ini sebenarnya kalau saya lihat secara weekly dan monthly itu masih oke. Dia hanya cuma perlu koreksi dikit aja. Ya, JTPE ini masih main di atas MA5 weekly-nya. Oke. Ya, tapi kalau misalnya dia turun dari 346, mungkin teman-teman kalau minat, nanti saran saya kalian antri di dekat-dekat sekitar 300 sampai 306. Antrilah di dekat-dekat situ. Ya. 306 kenapa saya bisa bilang 306? Karena 306 ini kan dia kemarin resist ya. Resist di sini, terus dia jebol berarti dia akan jadi support. Jadi teman-teman bisa tunggu di sini. Di area 300 sampai sini. 300 sampai 310 lah. Ya, jadi nanti biarkan dia koreksi dulu karena dia secara daily juga dia sudah di bawah MA 20. Ya, ini yang hijau muda. Ya, biarkan dia turun dulu. Ya, nanti kalian bisa masuk itu di sekitar 300. 300 sampai 310. Tapi kalau dia tuh main di bawah 300, ya kalian keluar aja dulu. Ya, keluar. Nanti sampai tunggu momentumnya lagi, sampai momentum dia mau reversal lagi. Ya, karena ini banyak, dia udah berapa kali hijau di sini ya. Ini merahnya cuma satu. Jadi ya bisa tunggu di sini juga kalau kalian lihat nanti apakah dia mantul di sekitar 320 sampai 326, itu kalian juga bisa lihat. Ya. Jadi untuk sementara JTP ini kalau kalian mau masuk jangan, saran saya. Karena ada angka psikologis di 350 yang nggak bisa dijebol. Ya, itu untuk JTPE. Jadi bisa tunggu di sekitar 320, 326. Kalian lihat apakah dia mantul. Kalau dia mantul, kalian bisa masuk. Ya, dengan catatan dia harus bisa main di atas 326. Kalau dia tidak bisa masuk, tidak bisa ditahan di 320 ini, berarti kalian tunggu di 300. Ya, itu untuk JTPE. Kemudian ini ada saham baru, Koka.
Ini makanya saya sering bilang, berkali-kali saya ingatkan, hati-hati kalau kalian main di saham yang baru IPO. Ya, hati-hati, sangat hati-hati. Lebih baik kalian siapkan stop loss daripada serang seperti ini. Ya, kalian lihat, Koka semenjak IPO itu tidak pernah naik. Ya, dia sudah 1, 2, 3, 4 hari diem aja di situ. Ya, makanya hati-hati. Ini terus terang saya tidak bisa analisa secara detail. Ya, paling kalau mau kalian tunggu dia main di atas 61 aja. 61 sampai 64. Dengan target itu ke 70 aja dulu. Ke MA 100-nya. Ya. Ini makanya saya bilang kalian kalau masuk saham IPO itu harus hati-hati. Karena kebanyakan kejadian ya saham IPO itu yang kayak begini. Ya, Koka, BSBK, terus ada Asa ya, Asa Cilacap, ada Dewi, semuanya turun di harga IPO. Ya, oke. Makanya kalau bisa jangan masuk IPO lah, saran saya. Ya, kecuali dia punya nama. Ya, jadi kalau kalian mau tetap mau masuk, pastikan dia harus bisa main di atas 61. Ya, biarkan dia main di atas 61 dulu, terus dengan targetnya itu ke 70. Tapi kalau dia tidak bisa jebolin 64, kalian harus keluar. Ini nih. Ini ada 64 dia punya areanya. 64, 65 ini yang mesti dia lewatin. Kalau dia tidak bisa lewat ini, ya berarti dia potensinya akan ke 50 si Koka. Ya, kita ngomong pahitnya dulu lah. Ya, kalau kalian bawa saham IPO, coba kalian bayangin, kalian beli di 150, sekarang harganya cuma 60. Ya, nextnya Unix. Unix ini udah naik kencang, ya, dia sudah jebolin 220-nya. Yang ini review saya minggu kemarin, kalau nggak salah saya bilang pantau, kalau Unix bisa jebolin 2250. 220. Ya. Nah, masalahnya Unik ini dia kepentok di angka psikologis di 250. Nih. Ini angka psikologisnya ada di 250. Ya. Jadi karena dia tidak bisa jebolin ini, ya tidak bisa jebolin ini, ya berarti dia akan turun lagi si Unix. Hati-hati penurunannya ini akan sangat tajam. Ya. Di sini dia ada bearish. Ya, kalian lihat momentumnya. Momentum MACD-nya sudah tipis banget ya. Cuman dapat angkanya 1, dibandingkan ini kan bisa di atas 9, ya, bisa 9, bisa 8, 7. Artinya momentum dia secara daily dia sudah habis. Artinya kalau kalian belum keluar, saran saya lebih baik kalian keluar. Karena ini potensi turunnya ini jauh. Ya, ini potensi turunnya jauh, jauh sekali. Dia bisa ke 160-an nanti. Ya, bisa 160 sampai 170 lah. Perkiraan saya dia akan turun sampai di situ. Ya, dia akan coba di sini nanti. Dia di sini. Ini pasti Fibo 5-nya ada di sini. Kalau saya tarik garis, ini pasti Fibo 5-nya dekat-dekat situ. Tuh, 171. Ya, jadi kalian bisa tunggu di sini nanti. Di area ini. Tapi kalau misalnya kalian masuk, terus dia jebol angka psikologis di 150, kalian harus buang. Ya, berarti dia potensinya dia akan main di bawah 110 lagi. Ya, si Unik. Ini udah selesai. Yang teman-teman saya ingat banget Unik itu dia saya suruh masuk dari angka 125. Ya, 125 ini harusnya udah cuan kotos-kotos lah. Ya. Ini udah waktunya keluar si Unix. Ya, ingat kalau sudah waktunya keluar udah kita jangan masuk lagi. Ya. Jadi ini kalau kalian masih tetap penasaran, ya tetap saran saya tunggu aja di sekitar 160 170. Kalau mau itu di scalping coba
kalian cek nanti apakah dia mantul di area sekitar 200 sampai 206, itu coba kalian cek dulu dia mantul nggak. Kalau mantul kalian bisa scalpingin. Ya, untuk sementara Unix ini udah kalian jangan masuk. Ya, tunggunya di bawah aja. Ini juga barang saham baru IPO sempat 130, sekarang harganya itu cuma 37. Kalian bayangin nyesek nggak kalian? Ya, makanya usahakan kalau kalian sudah tahu dia baru IPO, terus kalian sudah punya barang, terus sekarang posisinya minus, lebih baik kalian cut loss. Ya, lebih baik kalian cut loss. Oke. Dia dari 135 dia mantul di 59. Berarti kena di mantul di angka ajaib ya. Terus dia ketahan di 93, angka ajaib lagi. Yang biasa saya kasih tahu 93, akhirnya dia jebol dan sekarang dia ada di Vibo 1,2 di angka 319. Berarti dia sudah jebol ya. Karena dia jebol berarti dia potensinya si kalau kalian tetap tidak mau lepas itu potensinya bisa ke 28. Ya. Jadi hati-hati. Kenapa, Tan? Sorry. Gila, sadis amat. Udah 37 ya dia. Iya, makanya hati-hati. Saham-saham IPO itu hati-hati. Lebih baik kalian loss 10% yang sering kali saya bilang. Lebih baik kalian loss 10% daripada kalian pegang, terus nggak bisa keluar. Ya, coba mindsetnya sedikit dirubah. Bukan masalah loss-nya yang kalian pikirkan, tapi masalah aset kalian yang harus kalian pikirkan. Ya, ketika kalian tidak bisa keluar di suatu saham, ya kalau dia kunci terus, itu berarti aset kalian itu akan banyak hilang. Ya, ada pengalaman, ya banyaklah pengalaman ya. Jadi hati-hati. Ini potensinya si dia akan ke 28. Ya, kalian mau lihat dari time frame apapun pasti akan sama. Ya, 37 dia sempat nyentuh di sini 37 36 low-nya. Kalian coba kalau dia bisa ini, tapi saya tidak menyarankan ini ya. Ini dia sempat bikin low di sini 36. Kalau dia jebol 36, ya udah bablas itu. Ya. Lihat dia pernah bikin low 36 di sini. Ya, terus ditarik sampai 135, digabrukin lagi. Oke, hati-hati. Saya tidak menyarankan ya, tapi kalau kalian mau masuk silakan. Siapkan trading plan-nya. Widih, ini juga sama. Saya sempat nyangkut di sini tapi berhasil keluar. Kalau saya nggak keluar, ini saya udah minus 90%. Ya, saya harus merelakan hilang sekitar 7% saya. Ya, kalau saya tidak buang waktu itu, saya sudah minusnya 90%. Ya, Widih ini juga tidak ada harapan. Ya, makanya hati-hati dengan saham-saham yang baru IPO. Ya, lebih baik kalian loss 10% daripada kalian minus 90%. Ya. Kalau kalian tetap mau masuk WD, saran saya tunggu aja di sekitar 30. Di angka-angka 30. Ya. Di 30, 31 kalian boleh masuk, tapi kalau dia jebol 30, kalian harus buang. Ya, jangan FOMO dengan saham-saham yang seperti ini. WD ya, itu FOMO. Sampai berapa, Om? Ini bisa sampai 1, Om. Enggak, ini kan ada reversal tuh. Kecil. Nggak bakalan kuat kalau menurut saya. Paling-paling dia akan mentok di 41, 42. Turun 1, lagi. 42. Iya. Oke. Ya, paling mentok di MA20-nya nih. MA20-nya berapa? 42 ya? 42. Makanya hati-hati. Kalau kalian tetap mau masuk, terus saran saya tunggu aja di bawah. Saham-sahamnya kayak beginian mah jangan dikejar. Antri. Ya. Kecuali sahamnya dia lagi uptrend.
Kalau lagi uptrend kalian kejar juga nggak apa-apa. Kalaupun nyangkut pasti balik lagi dia, karena lagi uptrend. Beda dengan saham downtrend. Di saham downtrend kalian kejar, tambah nyangkut. Kalau kalian nggak lepas, udah nyangkut kalian nggak lepas, tambah nyangkut. Ya, ini pengalaman saya. Ya, kalau waktu itu saya ada di sekitar 100 di sini kalau nggak salah, di candle hijau ini nih. Udah posisi cuan, ya, terus dibanting kan di sini ARD kan ya, terus kekunci di sini sempat keluar di sini, ya saya sempat keluar di sini, di candle dekat-dekat sini nih sempat keluar, ya. Kalau saya nggak buang di sini, waduh, kalau kalian bisa bayangin di 160-an sekarang 30-an, tambah stres kalian, ya. Lead 67 dia berhasil menjebol MA 100-nya di 66, ada MA-nya. Oke, berarti dia lagi nyusun ya. Setelah sempat kemarin sampai 95, dia tertahan di MA 200-nya di angka 61. Tetap di angka ajaibnya. Ya, resist yang support yang nggak kelihatan. Makanya kalian kalau punya saham di bawah 142, 150, dihafal angka-angka itu. Pasti nggak jauh dari situ. Ya, dihafal angka-angka itu. Jadi kalau dia jebol, kalian nggak usah kejar. Kalian tunggu aja di bawahnya lagi. Ya, lead ini 61 dia mantul. Ya, kalau secara weekly-nya juga oke, ternyata weekly-nya itu ada MA20 di 67. Ya, nah ternyata weekly-nya itu dia lagi mau coba, oke, dia coba koreksi di sini ya setelah naik selama dari Agustus sampai Oktober, ya Agustus September Oktober 3 bulan, selama 3 bulan dia naik, sekarang dia koreksi, ya. Oke, nah kalau kalian mau masuk, karena dia ada MA, pilihannya cuma dua, tunggu dia main di atas 67 minggu depan, atau kalian antre lagi di 61. Ya, karena dia harus closing di atas 69 si lead ini. Ya, kalau dia closing di atas 69, berarti minggu depan dia ada potensi. Ya, tapi kalau dia tidak bisa, ini 69 ada MA20 ya kemarin, makanya dia mentok. Kalau dia bisa closing di sini, silakan. Kalian bisa masuk. Tapi kalau dia tidak bisa, lebih baik saran saya kalian tunggu aja di sekitar 61, 62. Ya. Ini 69 juga salah satu itu kan angka yang saya kasih kan. Ya, itu trading plan-nya si lead. Jadi jangan dikejar. Biarkan dia turun dulu, koreksi. Ya. Kecuali dia bisa jebolin 69-nya. DKFT. Ini teman-teman juga kemarin sempat masuk, udah cuan posisi di sini, terus dekoreksi, oke, ternyata secara daily oke. Dia kemarin lumayan naiknya 8 ya, 6% lebih. Weekly-nya juga oke, monthly-nya juga bagus. Oke, berarti kalau kalian mau masuk si DKFT ini, saran saya kalian antre di sekitar 120 sampai 115. Atau dekat-dekat situlah. 121 masih oke kalau menurut saya. Ya. 125 ini adalah angka yang harus dia tembus. Coba lihat catatan kalian. Saya pasti ada angka 125. Ya, betul, Om Wi. Betul ya? Ada angka 125 Ya. kan? Catatan saya Ada. yang saya kasihkan. Ini yang harus dia jebol. Jadi kalau dia tidak bisa jebol, lebih baik kalian tunggu aja di 115, 120. Ya, sesuai kan? Itu adalah angka-angka, kalian hafalin itu dia bawah 150, kalian hafalin aja itu. Jadi nggak usah panik. Ya. Dia kemarin ketahan di 115. 116, 115 si DKFT. Ditarik sampai 125. Makanya kalau kalian sudah tahu angka-angka itu, nggak usah panik. Jebol, kalian tunggu aja di bawah.
Sampai dia muncul, kalau begini kan turun sampai muncul satu candle hijau. Berarti dia sudah turunnya udah stop. Ya. Kalian sudah bisa masuk. Ya. DKFA ini harus jebolin 125 dengan target itu ada di angka 135. Kalau dia bisa jebol 125 ya, tapi kalau dia tidak bisa jebol, kalian tunggu aja di bawah. Ya, karena saya lihat dari weekly sama monthly-nya dia bagus, cuman dia paling koreksi aja. Ya, ini koreksi kecil kalau menurut saya. Ya, karena dia naiknya dari angka 100 ya, dari 100 ke 135, ke 132, di sini dia nggak bisa jebol 135, terus koreksi ya koreksi wajar, karena weekly-nya, monthly-nya masih bagus, dia nanti tinggal dinaikin lagi. Ya. DKFT itu bisa beggar kalau menurut saya. Kalau kalian masih mau pegangnya agak lama ya, itu bisa beggar. Oke. Ahab. Daily-nya dia jebol 102. Ini Ahab waktu itu seingat saya waktu terabar juga udah saya warning. Ya, dia harus main di angka 100. Ya, secara daily 102. Oke, ternyata dia juga secara weekly-nya dia turun. Money-nya juga turun. Oke, saya udah ketemu. Ahab itu berarti ada area antri, nanti kalian di sini. $70-an. Ini paling bontot ya. Next-nya itu, area antrinya si Ahab itu ada di sini, 84. Ya. Jadi antara 84 sama 74 kalian bisa tunggu. Ini di sini kan 73 ya. Di garis ini 73, di sini garis di sini 85. Dia jebol 74, dia lari ke 85, 84-nya jebol, dia lari ke 93, terus sampai 125 turun lagi. Nah, ini yang bisa kalian tunggu ya. Perhatikan bulan ini si Ahab kalau kalian mau masuk, perhatikan kalau dia tidak bisa bermain di atas 90, yaudah berarti tunggu area tunggunya itu ada di 7484. Ya, karena ini dia kemarin si Ahab secara weekly ini nih hari ini nih penentuan nih si Ahab. Penentuannya hari ini. Ya, secara weekly ya. Kalau dia tidak bisa main di atas 100 minggu ini, ya berarti dia ada potensi ke 86. Karena kalau saya lihat secara daily, ini dia turunnya tuh. Targetnya di situ. Target penurunannya ya. Si Ahab target penurunannya ada di sini nanti. Oke. Jadi hati-hati ya. Yang punya barang siapkan stop loss, yang mau masuk tunggu aja di bawah. Ya. Ini tidak ada, kalau kita lihat ya, minggu ini dia bisa main di atas 100 kan. Nextnya itu ada MPPA. MPPA ini juga saham downtrend ya, dia kalah saing ya. Daily-nya dia lagi sideways ya, indikator naik tapi dia lagi sideways ya. Weekly-nya juga sama, weekly-nya minus 9 minus 10 yang MACD-nya. Monthly-nya juga ini belum. Jadi kalau kalian mau masuk tunggu aja di 61 ya, dengan area stop loss-nya ada di 57 ya. Kalian tunggu di situ ya, karena ini kemungkinan ini mainnya masih akan mainnya itu masih akan lama ya. Ini mereka harus kumpulin barang dulu ya, market makernya ini harus kumpulin barang, pasti akan diturunin lagi di sekitar 57. Kalian bisa tunggu di situ ya, karena saya lihat di monthly-nya ini jauh banget ya, jauh banget ya. Dari 4.500 kalian bayangin sekarang 61. Kalau kalian nggak cut loss saja, lihat udah 99% kalian minusnya, 98, sekian ya minusnya loh. Coba kalian bayangin kalau kalian tidak mau cut loss ya. Jadi cut loss itu bukan sesuatu yang dilarang sebenarnya ya. Itu cut loss itu adalah salah satu bagian dari money management. Kalian harus mikirnya ke sana
Ya, terakhir TNCA ya. 234 kemarin sempat arah terus dibanting lagi ya. TNCA ini kalau dari monthly dia ada base di 180-an ya. 180 ini base-nya dia, low-nya dia monthly per bulan ini ya, terus dia mantul secara weekly-nya dia 234. Oke. Oke. TNCA ini kalau kalian saya lihat di kalau kalian cek di time frame kecil ini pasti akan turun. Ya. Jadi trading plan-nya si TNCA kalau kalian tetap masih mau masuk ya TNCA, kalian antrinya di sekitar 200 sampai 206. Antri aja di situ, jangan FOMO. Ya. Itu antrian terakhir. Antrian pertama kalian bisa pantau di sekitar 226. Ya, 226. Coba lihat dia mantul nggak. Ya. Kalau dia mantul di 226 kalian bisa masuk. Ya, tapi kalau dia tidak bisa gini, trading plan-nya adalah masuk di sekitar 24, 26 ya. Dengan stop loss-nya ada di sekitar 216 sampai 220. Kalau jebol 216, kalian antri lagi di bawah di angka 200 sampai 206. Ya, itu trading plan-nya. Ya. Kalau jebol itu kalian mesti buang. Ya. Itu untuk TNCA. Oke, teman-teman. Demikian 10 saham yang sudah saya review. Ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya sudahi dulu.